Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan belajar menelaah unsur dalam teks fiksi. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menelaah unsur dalam buku fiksi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya jenis buku bacaan ada dua ya anak-anak, yaitu yang pertama buku fiksi dan yang kedua adalah buku non-fiksi. Buku fiksi ini misalnya cerpen, fabel, puisi, novel, dan sebagainya. Jadi di sini yang berupa rekaan ya, atau yang erat kaitannya dengan sastra itu masuk ke kategori buku fiksi ya, yaitu berupa rekaan, bukan yang disusun berdasarkan ini ya, apa langkah-langkah ilmiah atau secara faktual, lebih ke arah sastra di sini ya. Untuk yang fiksi lebih ke arah sastra, buku bacaan sastra yang bersifat menghibur ya, biasanya digunakan demikian fungsinya untuk buku bacaan fiksi. Sementara yang non fiksi itu lebih ke buku-buku ilmiah, misalnya artikel ilmiah, buku biografi, buku pelajaran, dan sebagainya. Jadi di sini kalau kita lihat di bagian ini, buku dibagi menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan non fiksi. Fiksi misalnya ada novel, ada kumpulan dongeng, cerpen, dan seterusnya. Sedangkan non fiksi berupa biografi, dan ilmiah populer. Seperti ini ya contohnya. Nah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu menelaah unsur dalam buku fiksi atau dalam bacaan fiksi ya. Coba kita langsung berlatih dengan memperhatikan kutipan cerita berikut. Kita baca bersama-sama ya. Dek, jantung Lea bagai berhenti berdetak beberapa saat. Kemudian berdebur keras, menyesakkan napasnya. Tubuhnya tegak kaku di bangkunya. Cuma matanya berputar cepat, memandang ketiga orang yang duduk di sekitarnya dengan perasaan campur aduk, cemas, gelisah, juga penasaran. Sejenak muncul keraguan di hatinya, tak percaya pada apa yang ditulis gadis itu. Tapi sikap gadis itu, ketakutan yang terpancar jelas di wajah dan matanya, menghapus keraguan Lea. Ia yakin, sangat yakin, gadis itu benar-benar dalam bahaya. Tapi bahaya apa? Dan apa dia mau menolong? Dan Lea menundukkan kepalanya, berpura-pura membaca. Lalu berusaha menenangkan perasaannya dengan menarik napas dalam-dalam dan mencoba memikirkan bagaimana ia harus bersikap. Seluruh kegembiraannya liburan ini lenyap sudah. Ketenangannya betul-betul terganggu. Diambil dari cerpen Detik-detik Perjalanan oleh DHF dalam www.ceritaku.com. Nah, dari kutipan cerpen ini terlihat jelas bahwasanya ada unsur yang menarik ya di dalam cerita ini, yaitu bagian penokohan. Kita bisa bayangkan ya bagaimana penulis menuliskan secara detail, secara jelas bagaimana perasaan tokoh di dalam cerita ini. Ya, jadi salah satu unsur yang menarik di sini adalah penokohan. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada tokoh tersebut. Nah, itu berarti cara masuk pada kategori kemampuan penulis ketika menuliskan ini ya, watak tokoh tersebut sangat detail sehingga pembaca bisa membayangkan. Kita bayangkan bagaimana gelisahnya tokoh tersebut. Nah, selain dari sisi penokohan yang menarik ya, ada unsur lain yang menarik di sini, yaitu bagian alur ya. Kalau kita baca, kita cermati baik-baik, ketika kita membaca cerita ini, muncul rasa penasaran ya. Ceritanya bagaimana kelanjutannya? Apa sih yang terjadi pada tokoh tersebut? Nah, itu merupakan salah satu kelebihan atau sisi menarik dalam kutipan cerita ini. Nah, kita lanjutkan. Ketika kalian menelaah unsur bacaan, paling tidak ada 5 hal yang dapat kalian telaah unsurnya. Kalian lihat dari sisi 5 hal ini, yaitu yang pertama, amanatnya, apakah menyentuh ataukah tidak. Bisa kalian deskripsikan seperti contoh tadi ya. Kemudian tokohnya bagaimana, apakah menawan ataukah ada hal-hal unik lainnya, ataukah dari sisi penokohannya seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian latarnya bagaimana, apakah mengesankan ataukah latarnya bagaimana, apakah cukup detail sehingga pembaca bisa menggambarkan kondisi latarnya itu bagaimana, latar tempatnya bagaimana, kondisi suasananya seperti apa, waktunya seperti apa. Nah, itu juga masuk kategori yang bisa kita telaah unsurnya. Kemudian alurnya, apakah menegangkan atau tidak, konfliknya menegangkan atau tidak,
ataukah biasa saja ataukah datar. Nah, itu juga termasuk bagian yang kita telaah dalam unsur teks fiksi. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa lihat dari sisi temanya. Tema yang diangkat tersebut unik atau tidak. Nah, hal ini bisa kalian tentukan, bisa kalian telaah ketika kalian membaca teks secara utuh ya. Nanti bisa kalian simpulkan. Kalau tadi kita hanya contoh kutipan teks saja dan kita lihat dari sisi yang menarik, ada sisi bagian penokohan dan alur ya. Dari bagian tersebut terlihat jelas bahwasanya alurnya begitu menegangkan, kemudian tokohnya juga secara penokohan pengarang menggambarkan dengan secara detail sehingga pembaca bisa berimajinasi membayangkan kegelisahan seperti apa yang dialami oleh tokoh tersebut. Oke, jadi kurang lebih ini terkait dengan unsur yang kita telaah bisa ada 5 bagian ini ya, yaitu bisa kita lihat dari sisi amanat, tokoh, latar, alur, tema. Juga bisa juga kalian tambahkan dengan gaya bahasanya. Gaya bahasa yang digunakan pengarang itu menarik ataukah tidak, ketika pilihan kata yang digunakan pengarang menarik ataukah tidak, bisa kalian tambahkan juga gaya bahasa. Kemudian sudut pandang juga bisa kalian masukkan. Kehadiran pengarang di situ memiliki peran penting atau tidak di dalam cerita. Atau ketika pengarang tidak hadir dalam cerita, pengarang bagaimana ketika menceritakan tokoh tersebut, sudah sesuai ataukah tidak, sudah menarik ataukah tidak. Jadi itu ya kurang lebih, paling nggak minimal ada 5 unsur yang bisa kalian telaah dalam satu bacaan fiksi, yaitu bisa dari sisi amanat, tokoh, latar, alur, ataupun tema. Baik, demikian kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada hal yang masih kurang jelas, silakan bisa kalian tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.